Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik dan sehat. Dalam video ini kita masih melanjutkan materi tentang pencatatan bukti transaksi. Nah, di mana dalam materi pencatatan bukti transaksi ini kita akan membahas tentang 3 hal pokok. Yang pertama adalah ruang lingkup bukti transaksi, yang kedua tentang peralatan dan teknik penyimpanan bukti transaksi, dan yang terakhir tentang prosedur pencatatan bukti transaksi. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang ruang lingkup bukti transaksi. Nah, di video kali ini kita akan lebih spesifik atau lebih fokus membahas tentang peralatan dan teknik penyimpanan bukti transaksi, di mana kita akan membahas hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah sistem penyimpanan bukti transaksi, yang kedua peralatan pendukung bukti transaksi, yang ketiga teknik penyimpanan bukti transaksi. Nah, seperti apa? Simak video ini selengkapnya. Nah, kita kembali membahas tentang pencatatan bukti transaksi, di mana di dalam video ini kita akan lebih fokus membahas tentang peralatan dan teknik penyimpanan bukti transaksi. Yang pertama adalah sistem penyimpanan. Nah, penyimpanan dokumen harus rapi dan sesuai agar ketika dibutuhkan, dokumen tersedia dalam keadaan baik, tidak mengalami kerusakan ataupun hilang. Nah, penyimpanan dokumen saat ini menjadi semakin canggih dan memudahkan penggunanya. Lemari arsip yang dibuat dari kayu, aluminium, dan baja tahan api menjadi salah satu peralatan penyimpanan dokumen transaksi yang biasanya digunakan. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang penyimpanan dalam lemari arsip. Ada 2 jenis lemari arsip yang akan kita bahas. Yang pertama adalah filing cabinet. Nah, lemari jenis ini memiliki beberapa laci yang berjumlah 4-5 laci. Digunakan untuk menyimpan dokumen secara tegak lurus dari atas ke bawah atau secara vertikal. Nah, kemudian yang kedua ada lateral filing cabinet. Lemari jenis ini mampu menyimpan lebih banyak dokumen transaksi karena disimpan secara berdiri atau lateral dan biasanya disusun berderet menyamping. Ini adalah contoh gambaran dari filing cabinet dan lateral filing cabinet. Nah, kemudian yang kedua adalah penyimpanan dalam map arsip. Jenis map arsip yang digunakan untuk mengarsipkan dokumen transaksi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada stop map folio. Map ini memiliki daun penutup pada setiap sisinya yang berfungsi untuk menopang surat yang diletakkan di dalam map agar tidak berjatuhan. Nah, tentu kalian sudah tidak asing lagi dengan stop map folio seperti gambar ini. Nah, kemudian yang kedua adalah map Snellhector. Nah, ini hampir sama dengan stop map folio, akan tetapi di bagian tengahnya ada penjepit yang digunakan untuk menopang surat. Dan kemudian yang ketiga ada folder. Nah, map ini berupa lipatan kertas tebal atau plastik dengan tab atau bagian yang menonjol di sebelah atas tanpa daun penutup atau penjepit di bagian tengah. Dokumen transaksi yang disimpan di dalam folder biasanya sudah siap untuk dimasukkan ke dalam kotak arsip atau filing cabinet. Contoh bentuk dari folder adalah seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya ada Ordner. Nah, Ordner merupakan map besar yang terbuat dari karton tebal. Di dalam Ordner terdapat besi penjepit yang dapat memuat sekitar 500 lembar dokumen transaksi. Sebelum dimasukkan ke dalam Ordner, dokumen transaksi harus terlebih dahulu dilubangi dengan menggunakan perforator. Ini adalah contoh bentuk dari Ordner. Nah, kemudian selanjutnya ada guide. Guide yaitu sekat yang terbuat dari karton atau plastik tebal
yang berfungsi sebagai pembatas atau penyangga agar penyimpanan dokumen transaksi lebih rapi dan teratur. Nah, bentuknya seperti ini. Ini adalah pembatas atau guide. Nah, kemudian selanjutnya yang kedua adalah peralatan pendukung. Peralatan pendukung penyimpanan dokumen transaksi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada mesin penjilid. Mesin penjilid yaitu mesin yang digunakan untuk menjilid dokumen dengan menggunakan sampul plastik dan kawat spiral. Contoh dari bentuk mesin penjilid adalah seperti ini. Nah, kemudian yang kedua ada stapler. Stapler atau alat yang terdiri dari penjepret dan pembuka isi stapler. Penjepret kertas digunakan untuk menjepret kertas, sementara itu pembuka isi stapler digunakan untuk membuka isi stapler agar kertas tidak rusak atau sobek. Ini adalah bagian dari penjepret kertas. Sedangkan di bagian belakang ini adalah pembuka isi stapler yang digunakan untuk membuka isi stapler agar kertas tidak rusak atau sobek ketika akan dipisahkan dari stapler. Nah, kemudian yang ketiga ada perforator atau alat pelubang. Nah, perforator adalah alat yang digunakan untuk melubangi dokumen transaksi sebelum dimasukkan ke dalam folder atau ordner. Pelubang kertas digunakan untuk melubangi pinggiran kertas agar dapat dimasukkan ke dalam map Snellhecter. Nah, kemudian selanjutnya ada paper cutter. Nah, paper cutter atau mesin pemotong kertas adalah mesin yang digunakan untuk memotong kertas sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Nah, bisa dilihat tampilan dari paper cutter ini. Dan yang terakhir ada shredder. Shredder atau mesin penghancur dokumen. Shredder ini adalah mesin yang digunakan untuk menghancurkan dokumen yang sudah tidak lagi digunakan. Nah, kita tinggal memasukkan lembaran dokumen yang akan kita hancurkan ke dalam mesin shredder ini. Nanti secara otomatis mesin shredder ini akan memotong dokumen atau menghancurkan dokumen yang kita masukkan dalam bentuk serpihan-serpihan. Ini adalah contoh tampilan dari mesin shredder atau mesin penghancur dokumen. Nah, kemudian yang ketiga adalah teknik penyimpanan dokumen transaksi. Nah, ada 4 teknik penyimpanan dokumen transaksi. Teknik yang pertama adalah alphabetical system atau sistem abjad. Sistem abjad yaitu sistem penyimpanan dokumen dan penemuan kembali berdasarkan abjad. Jadi dokumen-dokumen transaksi yang sudah kita dapatkan, yang sudah kita kumpulkan, kita arsipkan berdasarkan abjadnya. Nah, yang kedua adalah chronological system atau sistem tanggal. Sistem tanggal yaitu sistem penyimpanan dokumen dan penemuan kembali berdasarkan hari, tanggal, bulan, dan waktu. Sehingga dokumen akan tersusun berdasarkan kronologis kejadiannya, dari harinya, tanggalnya, bulannya, sampai dengan tahunnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah numerical system atau sistem nomor. Sistem nomor yaitu sistem penyimpanan dokumen dan penemuan kembali berdasarkan nomor atau angka. Dan yang keempat adalah geographical system atau sistem wilayah. Sistem wilayah yaitu sistem penyimpanan dokumen dan penemuan kembali berdasarkan wilayah atau daerah, sehingga dokumen-dokumen itu akan disusun berdasarkan wilayahnya. Nah, ini adalah beberapa teknik penyimpanan dari dokumen transaksi. Kemudian selanjutnya ada sebuah kuis. Mengapa kita perlu memverifikasi kebenaran dan keabsahan dari bukti transaksi yang kita terima? Silakan tulis jawaban kalian di kolom komentar video ini. Sekian dari saya, semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.